Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 sebagai pembuka sebelum video presentasi kami dimulai. Pada kelompok 4 ini, kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Muhammad Bahrul Ulum, yang kedua Novita Wijayanti, dan yang ketiga itu Widya Arba. Tema yang kami bahas ini tentang aliran-aliran dalam ilmu pendidikan. Pada tema aliran-aliran ilmu pendidikan ini memiliki 4 subbab. Yang pertama itu aliran klasik dalam ilmu pendidikan. Dan yang kedua itu gerakan baru dalam ilmu pendidikan. Dan yang ketiga itu pengaruh aliran klasik dan gerakan baru dalam ilmu pendidikan di Indonesia. Dan yang keempat itu 2 aliran pokok dalam pendidikan di Indonesia. Sebelum video presentasi kami dimulai, silakan Anda menyimak dengan baik-baik. Jika ada pertanyaan, silakan catat dulu. Nanti di akhir video, kalian bisa tanyakan kepada forum diskusi. Hal yang pertama kita bahas adalah aliran klasik dalam pendidikan. Meskipun dengan adanya kata klasik, pasti di pikiran kita terbayang-bayang dengan kata kuno. Meskipun aliran ini telah lama adanya, aliran ini masih digunakan sampai saat ini, meskipun ada penyesuaian dengan perkembangan zaman. Pada aliran ini terdapat macam-macam. Yang pertama aliran empirisme, yang kedua aliran nativisme, yang ketiga adalah aliran naturalisme, dan yang keempat aliran konvergensi. Empirisme. Aliran ini memiliki arti pengalaman. Tokoh utama pada aliran ini adalah John Locke. Aliran ini mempengaruhi pada aliran di daerah Amerika Serikat sehingga melahirkan aliran filsafat dan aliran psikologi dengan nama aliran lingkungan dan psikologi lingkungan. John Locke memiliki pandangan bahwa anak yang baru lahir diibaratkan sebagai meja lilin yang putih, kosong, dan tidak memiliki noda atau tulisan apa-apa. John Locke memiliki pandangan seperti itu karena pada masa perkembangan si anak menuju dewasa itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan, pengalaman, dan pendidikan yang ia terima pada saat kecil. Sehingga pada dasarnya setiap manusia itu bisa dididik melalui lingkungan dan pengalaman yang ia hendaki untuk membentuk kepribadian sendiri. Pada aliran ini mengandaikan bahwa pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia itu ditentukan dari luar diri manusia, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Yang disengaja itu diperoleh dari pendidikan formal dan yang tidak disengaja itu diperoleh dari pendidikan yang non-formal. Menurut pemikiran tokoh-tokoh yang ada di dunia, empirisme ini dipandang sebagai hal yang paling produktif karena dalam dunia pendidikan, lingkunganlah yang berperan besar untuk membentuk potensi dan pengetahuan peserta didik. Adalah aliran nativisme. Aliran ini bertentangan dengan aliran empirisme. Tokoh utama pada aliran ini adalah Arthur. Ia berpendapat bahwa setiap anak yang telah lahir telah membawa sifat-sifat dan dasar-dasar tertentu. Pada dasar-dasar itu yang telah menentukan perkembangan dan pertumbuhan si anak, serta hasil dari pendidikan seutuhnya. Aliran nativisme ini begitu yakin bahwa potensi dalam diri manusia itu sudah menentukan baik buruknya diri manusia. Hal ini yang membuat kekurangan dari aliran nativisme ini, yang kurang memperhatikan pembinaan dan pendidikan. Nativisme menganggap pendidikan dan pengalaman tidak memiliki arti karena tidak mempengaruhi perkembangan dari anak didik, kecuali sebagai wadah atau rangsangan saja. Hal ini membuat upaya pada pendidikan itu menjadi pesimis pada aliran ini. Yang ketiga adalah aliran naturalisme. Aliran ini memiliki arti alam atau yang baru sejak lahir. Pelopor utama aliran ini adalah John Rawls.
ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang baik ketika ia baru lahir dari alam, dan segala sesuatu yang buruk ketika ia sudah di tangan manusia. Anak yang akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara baik harus diserahkan kepada alam. Kekuatan alam akan mengajarkan secara wajar yang akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada anak tersebut sejak lahir. Dengan kata lain, hanya alamlah yang pantas menjadi guru dari anak tersebut. Oleh karena itu, John Rawls ini menciptakan konsep pendidikan dengan nama pendidikan alam. Menurutnya, jika anak melakukan pelanggaran tentang norma-norma, hendaklah orang tua atau pendidik tidak menghukum anak tersebut. Yang pantas untuk menghukum anak tersebut adalah alam. Aliran yang terakhir adalah aliran konvergensi. Aliran ini dipelopori oleh William Stein. Ia menggabungkan antara aliran empirisme dan aliran nativisme, di mana pembawaan dan lingkungan sama pentingnya. Keduanya sama-sama berpengaruh terhadap hasil perkembangan anak didik. Stein berpendapat bahwa pembawaan dan lingkungan merupakan dua garis yang mampu kepada suatu titik pertemuan. Oleh karena itu, perkembangan pribadi sesungguhnya hasil proses kerjasama antara potensi internal dan lingkungan, serta pendidikan. Aliran ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan tidak akan bisa berkembang, demikian juga sebaliknya. Potensi yang ada pada pembawaan dari seorang anak akan berkembang ketika mendapatkan pendidikan dan pengalaman dari lingkungan. Hasil dari aliran ini, pendidikan dapat diberikan kepada semua orang. Pendidikan diartikan sebagai pengembangan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengembangkan pembawaannya yang baik dan mencegah pembawaan yang buruk. Yang terakhir, hasil pendidikan tergantung dari pembawaan dan lingkungan, yang menunjukkan watak dan bakat seorang anak itu tidak sama dengan orang tuanya. Setelah ditelusuri, ternyata watak dan bakat anak itu tersebut sama dengan watak kakeknya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa watak dan bakat seorang anak itu tidak diturunkan melalui orang tuanya. Bisa saja diturunkan melalui kakeknya atau neneknya. Aliran konvergensi ini bisa diterima secara umum karena aliran ini menjelaskan tumbuh kembang seorang manusia. Meskipun begitu, aliran ini banyak mengalami kritikan karena aliran ini cocok untuk hewan dan tumbuhan. Kalau bibitnya baik dan lingkungannya baik, maka hasilnya pun baik. Padahal bagi manusia, itu belum tertentu, karena masih ada faktor yang mempengaruhi, yaitu pilihan atau seleksi dari yang bersangkutan. Gerakan baru dalam pendidikan. Gerakan baru dalam pendidikan ini memiliki macam-macam gerakan baru. Yang pertama, gerak pengajaran alam sekitar. Yang kedua, pengajaran pusat perhatian. Dan yang ketiga, sekolah kerja. Poin yang pertama adalah aliran alam sekitar. Aliran pendidikan ini dipelopori oleh Winger dengan konsep Heimatkunde, dengan nama lain pengajaran alam sekitar. Ia menyebarkan di daerah Jerman. Sedangkan Zelinger, ia menyebarkannya di Belanda dengan nama Volleven, artinya kehidupan senyatanya. Pada prinsip Heimatkunde sebagai berikut. Yang pertama, guru dapat menerangkan secara langsung. Yang kedua, peserta didik akan diberikan stimulus-stimulus dalam pengajaran sehingga ia dapat berpartisipasi secara aktif. Yang ketiga, diperlakukan pengajaran totalitas dengan ciri menghubung-hubungkan satu dengan sama yang lain. Yang keempat, seorang anak
akan diapresiasi intelektual yang kuku dan tidak verbalisis. Yang kelima, pengajaran alam sekitar memberikan apresiasi emosional terhadap anak didik. Sedangkan Health-for-Living memiliki prinsip. Yang pertama, mengajarkan anak untuk mengetahui barangnya terlebih dahulu sebelum menerangkan nama aliran pendidikan. Yang kedua, mendasarkan pada pengajaran selanjutnya atau pengajaran yang lain harus dipusatkan atas pengajaran itu. Yang ketiga, harus diadakan perjalanan memasuki hidup agar murid paham akan hubungan antara bermacam-macam lapangan dalam kehidupan. Pada pengajaran alam sekitar, bahwa peserta didik akan mendapatkan kecakapan dan kesanggupan baru dalam menghadapi dunia kenyataan. Penanaman pemahaman apresiasi pemanfaat lingkungan dan sumber daya pengetahuan di luar sekolah yang semuanya penting bagi perkembangan peserta didik. Yang kedua adalah pengajaran pusat perhatian. Penemu gerakan baru dalam pendidikan ini adalah Ovid de Corley. Menurutnya, pengajaran disusun atas pusat perhatian anak yang dinamai Centers the Internet. Dari pusat perhatian anak dapat diambil pembelajaran sebagai perhatian dari anak tersebut. Penelitian secara tekun yang dilakukan de Corley menyumbangkan dua pendapat yang sangat berguna bagi pendidikan dan pengajaran. Pertama adalah metode global atau keseluruhan. Berdasarkan observasi dan tes, ia berpandangan bahwa anak-anak mengenali dan mengingat secara global atau keseluruhan. Mengingat keseluruhan lebih dulu daripada bagian-bagian. Jadi ini berdasarkan atas prinsip psikologi Gestalt. Dalam mengajar, membaca, dan menulis, ternyata dengan mengajar kalimat lebih mudah diajarkan daripada mengajar dengan huruf-huruf secara tersendirian. Metode ini bersifat video virtual sebab sesuatu kata yang diajarkan selalu diasosiasikan dengan tanda atau tulisan suatu gambar yang dapat dilihat. Itu adalah Center the Internet atau pusat-pusat minat. Berdasarkan penyelidikan psikologik, ia menetapkan bahwa anak-anak mempunyai minat yang spontan sewajarnya. Pengajaran harus disesuaikan dengan minat-minat spontan tersebut. Sebab apabila tidak, minat yang ditimbulkan oleh guru, maka pengajaran tidak akan banyak hasilnya. Anak mempunyai minat-minat spontan terhadap dirinya sendiri dan terhadap masyarakat. Minat terhadap diri itu dapat dibedakan menjadi yang pertama, dorongan mempertahankan diri. Yang kedua, dorongan mencari makan dan minum. Dan yang terakhir, dorongan memelihara diri. Sedangkan minat terhadap masyarakat, yang pertama, dorongan sibuk bermain-main. Yang kedua, dorongan meniru orang lain. Baru dalam pendidikan, yang terakhir adalah sekolah kerja. Gerakan baru ini dikembangkan oleh George Kreissteiner. Menurutnya, kewajiban sekolah yang terpenting ialah menyiapkan peserta didik untuk suatu pekerjaan. Pekerjaan ini tidak hanya untuk kepentingan negara, karena peserta didik harus ditanamkan keinsafan untuk ikut serta membantu negara di samping pekerjaannya. Tujuan sekolah kerja ini sebagai berikut. Yang pertama, menambah pengetahuan anak, yaitu pengetahuan dari buku, orang lain, atau pengalaman sendiri. Yang kedua, agar anak memiliki kemampuan dan kemahiran tertentu. Yang ketiga, agar anak memiliki pekerjaan sebagai persiapan jabatan dalam mengabdi negara. Menurutnya, kewajiban utama sekolah adalah mempersiapkan anak-anak untuk dapat bekerja. Dalam arti bekerja ini, tidak hanya pekerjaan melalui otak, tetapi bekerja melalui tangan atau bakat dari anak tersebut. Yang dapat saya sampaikan, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pengaruh aliran klasik dan gerakan baru terhadap pendidikan di Indonesia.
Yang pertama, pengaruh gerakan baru terhadap pendidikan di Indonesia. Telah dikemukakan bahwa gerakan baru dalam pendidikan terutama berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah, namun dasar-dasar pemikirannya tentulah menjaga semua aspek dari pendidikan, baik aspek konseptual maupun operasional. Sebab itu mungkin saja gerakan-gerakan itu tidak diadopsi seutuhnya di suatu masyarakat atau negara, namun asas pokoknya menjiwai kebijakan-kebijakan pendidikan dalam masyarakat atau negara itu. Sebagai contoh yang telah dikemukakan pada setiap paparan tentang gerakan itu untuk Indonesia seperti muatan lokal dan kurikulum untuk mendekatkan peserta didik dengan lingkungannya, berkembangnya sekolah kejuruan, pemupukan semangat kerjasama multidisiplin dalam menghadapi masalah. Pembelajaran proyek pun saat ini semakin dikenal dengan istilah pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning atau PJBL. PJBL menjadi salah satu model atau metode pembelajaran aktif yang dianjurkan oleh pemerintah dalam upaya implementasikan kurikulum 2013. Di sisi lain, PJBL juga merupakan representasi pelajaran yang mendorong pengembangan kemampuan atau keterampilan berpikir siswa dan mahasiswa sebagai sesuatu yang harus dimiliki oleh generasi abad ke-21. Sementara itu, pengaruh pengajaran alam sekitar misalnya dapat dilihat bahwa Indonesia sejak tahun 1989 telah dirilis alternatif pendidikan yang mengarah pada pengajaran alam sekitar oleh Landon Nova, mantan staf ahli Menteri Negara BUMN. Landon Nova mengaplikasikan aliran pengajaran alam sekitar di Indonesia dengan menggagas sekolah alam, yaitu sekolah yang memiliki basis prinsip bahwa sekolah adalah tempat untuk dialektika, kebudayaan, membangun peradaban, dan sebagainya. Perkembangan pendidikan dan pembelajaran berikutnya yaitu memperkenalkan kepada kita istilah-istilah baru yang berkaitan atau senada dengan pengajaran alam. Yang kedua yaitu pengaruh aliran klasik terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Awalnya, sebelum sistem persekolahan modern seperti yang semula diperkenalkan oleh kolonial Belanda terhadap berbagai institusi pendidikan dalam lingkup masyarakat tradisional, baik dalam keterkaitannya dengan berbagai kebudayaan etnik maupun dengan berbagai sistem pemerintah tradisional yang dalam banyak hal juga sedikit terkait dengan etnisitas. Pendidikan di Nusantara sebenarnya telah ada sebelum pemerintah kolonial Belanda mencetuskan trias politika. Ketika pengaruh Hindu-Buddha masih kental di Nusantara, pendidikan dikenal dengan istilah padepokan. Kemudian pada saat pengaruh Islam masuk pendidikan dikenal dengan pesantren. Kedua model pendidikan tersebut merupakan pendidikan agama. Pendidikan disampaikan secara tradisional dan belum memiliki kurikulum formal. Sebelum abad ke-20, Islam masuk hanya mengenal satu jenis lembaga pendidikan yang disebut dengan lembaga pengajaran asli. Pengajaran ini dalam berbagai bentuk yaitu pendidikan di langgar dan pesantren. Aliran-aliran pendidikan klasik mulai dikenal di Indonesia melalui upaya-upaya pendidikan, utamanya persekolahan, dari penguasa penjajah Belanda dan kemudian disusul oleh adanya orang-orang Indonesia yang belajar di negeri Belanda. Dunia pendidikan Indonesia dikenal secara modern baru dikenal setelah kedatangan bangsa Barat, terutama setelah pemerintah Hindia Belanda melaksanakan kebijakan baru dalam politiknya, dibuktikan dengan diterapkannya politik etis di Indonesia pada awal abad ke-20. Aliran empirisme misalnya perkembangan spirit empirisme telah banyak mempengaruhi pendidikan, sehingga empirisme telah banyak menganjurkan agar kita kembali untuk mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan ini tidak ada secara a priori di benak kita, melainkan harus diperoleh dari pengalaman. Berkembanglah pola berpikir empiris yang semula berasal dari sarjana-sarjana Islam dan kemudian dikenal di dunia barat lewat tulisan Francisco Bacon dalam bukunya Novum Organum. Perspektif aliran konvergensi pendidik yang mempunyai tugas untuk mendidik dan mengarahkan anak didik seharusnya mengetahui dan sadar akan potensi yang telah dibawa oleh anak sejak lahir, sehingga dalam mengarah akan menjadi lebih mudah atau empirisme. Akan tetapi dalam kenyataannya kebanyakan para pendidik dan mengasuh anak didik sering sekali mengabaikan potensi yang ada dalam anak didik, sehingga menghambat perkembangan dan menjadikan matinya bakat yang telah dibawa sejak lahir. Usaha-usaha tersebut di atas diharapkan dapat membantu perkembangan potensi atau pembawaan yang telah ada pada diri anak sejak anak itu dilahirkan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan pendidikan. Dengan demikian, implikasi aliran konvergensi dalam pendidikan memberikan kemungkinan bagi pendidik
untuk dapat membantu perkembangan individu sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun demikian, pelaksanaan harus tetap memperhatikan faktor-faktor hereditas peserta didik, kematangan, bakat, kemampuan, keadaan mental, dan sebagainya. Perkembangan aliran-aliran tersebut telah mengilhami perilaku pendidikan di Indonesia bahwa pendidikan berarti suatu proses humanisasi. Oleh sebab itu, hak-hak asasi manusia perlu dihormati. Anak didik bukanlah robot, tetapi manusia yang harus dibantu di dalam proses pendewasaannya agar dia dapat mandiri dan berpikir kritis. Selain itu, pendidikan merupakan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemerataan pendidikan haruslah dilaksanakan secara konsekuen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Wijayanti. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas Mbak Widya, yaitu materi selanjutnya dua aliran pokok pendidikan di Indonesia. Dari berbagai aliran di Indonesia ada dua aliran pokok yang perlu kita pelajari, yaitu yang pertama pendidikan taman siswa dan yang kedua pendidikan INS Kayu Taman. Hal ini karena latar belakang dan kepentingan pendidikan untuk semua bangsa secara umum tanpa melihat suku, daerah, wilayah, keyakinan, dan keagamaan sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya kita bahas tentang pendidikan taman siswa ya. Pendidikan taman siswa secara jelas menunjukkan sifatnya yang nasionalisme, pedagogis, serta kultural. Walaupun bukan suatu organisasi politik, Taman Siswa sejak pendiriannya mempunyai tujuan politik, yaitu kemerdekaan Indonesia. Tujuan ini jelas dari pertimbangan Gajah Dewantara sebagai pendirinya sewaktu di pengasingan di negara Belanda untuk mendalami masalah pendidikan. Menurut beliau, rakyat Indonesia harus benar-benar memahami arti kehidupan bangsa mereka melalui pendidikan. Adapun tujuan dari Taman Siswa, dibentuknya Taman Siswa, yaitu pertama, diselenggarakan tugas pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi, dan yang kedua, Taman Siswa mengikuti dan mempelajari perkembangan pendidikan yang ada di luar. Selanjutnya, pendidikan INS Kayu Taman. Tokoh pendirinya ini berkeyakinan konsep yang ada di INS Kayu Taman akan mendidik siswa berwatak mandiri, berkemampuan, dan bekerja keras. Oleh karena itu, konsep ini perlu dilestarikan dan penyelenggaraan pendidikan di negara kita saat ini. Dasar ini nilai filosofis pendidikan INS Kayu Taman adalah nasionalisme, patriotisme, idealisme, wirausaha, entrepreneur, mandiri, masyarakat komunal, dan 3H, head atau cipta, head rasa, dan hen karsa. Tujuan dan konsep pendidikan INS Kayu Taman adalah yang pertama, menumbuh kembangkan budi pekerti dan akhlak mulia. Yang kedua, menumbuh kembangkan kemerdekaan berpikir. Dan yang ketiga, menumbuh kembangkan pengetahuan, bakat, dan potensi diri sesuai kebutuhan masyarakat. Menumbuh kembangkan etos kerja yang tinggi. Selanjutnya, menanamkan percaya diri, kreativitas, kemandirian, dan kewirausahaan. Selanjutnya, mewujudkan dalam tingkah nyata semboyan dari cari sendiri dan kerjakan sendiri. Sekian dari kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.